Ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke gunung, pengajarannya, kita sebut khotbah di bukit. Lalu, apa yang diajarkan oleh Tuhan? Mari kita baca dulu. Yesus menatap murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Berbahagialah kamu yang miskin, karena kerajaan Allah adalah milikmu. Berbahagialah kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu yang menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dihina, dan dianiaya, dan difitnah karena berbagai dusta jahat. Kamu berbahagia. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu di surga besar. Nabi-nabi sebelum kamu juga dianiaya dengan cara yang sama." Mari kita baca lagi. Kalimat pertama mengatakan, "Berbahagialah kamu yang miskin." Kerajaan surga itu milik siapa? Milikmu. Mengapa orang miskin mendapat kerajaan surga? Seringkali orang miskin lebih berharap pada Tuhan Kristus. Orang yang mengikuti Tuhan Kristus. Kita katakan, kerajaan surga milik siapa? Milik orang yang percaya pada Tuhan Kristus. Hanya yang lahir dari Roh Kudus yang bisa masuk kerajaan surga. Setelah kita membaca Alkitab dan melihat saudara-saudari kita di kehidupan nyata, sebagian besar orang yang percaya adalah orang miskin. Bahkan saat Kristus lahir, yang datang menyembah adalah para gembala. Gembala biasa datang menyambut kelahiran juru selamat. Kebanyakan orang yang menyembah adalah orang miskin. Orang yang lapar pun seperti itu. Orang-orang ini, karena itu berkesempatan percaya pada Tuhan. Jadi, kerajaan surga adalah milik orang-orang yang percaya pada Tuhan. Tentu orang kaya juga boleh percaya pada Tuhan. Tapi kenyataannya, orang miskin lebih banyak. Dalam surat-surat Paulus di Korintus, Paulus menulis bahwa orang-orang yang dipilih, kebanyakan adalah orang miskin yang statusnya rendah. Kebanyakan pengikut Tuhan adalah orang miskin. Berbahagialah kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Orang yang lapar dalam kehidupan sehari-hari, mereka lapar secara fisik, lapar dalam hidup. Miskin, tapi dalam aspek apa mereka kaya? Dalam kehidupan baru mereka kaya. Misalnya, 12 rasul yang mengikuti Tuhan pernah merasa lapar pada hari Sabat. Mereka memetik gandum untuk dimakan. Jelas mereka sangat lapar. Namun mereka yang mengikuti Tuhan, tak lama kemudian, dalam kehidupan baru, mereka dipuaskan. Kehidupan baru ini adalah ketika Tuhan memberi mereka Roh Kudus. Saat Tuhan bangkit dari kematian, Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka, sehingga mereka dipuaskan dalam kebenaran kehidupan baru. Secara materi mereka miskin, namun dalam kehidupan yang Tuhan berikan, dalam hidup yang diberikan itu, mereka kaya. Berbahagialah orang yang berduka, karena mereka akan bergembira. Mengapa orang yang berduka berbahagia? Orang yang berduka berkata, "Mari kepadaku." Yang letih lesu dan berbeban berat, yaitu mereka yang letih karena dunia dan dianiaya. Mereka berbahagia karena mereka mengenal Tuhan Kristus dan mendapat berkat. Seperti Maria dari Magdala, saat Tuhan Kristus mengorbankan dirinya. Ketika dia pergi ke makam, dia menangis sangat banyak. Saat Tuhan dikorbankan, dia pasti juga meneteskan banyak air mata. Dia berduka, tapi akhirnya dia mendapatkan banyak penghiburan karena Tuhan. Dia juga mengerti bahwa Yesus yang dipercaya adalah Tuhan yang pasti akan bangkit bersama dia. Allah menghapus air mata orang yang berduka. Mereka berduka karena Tuhan, juga berduka karena berbagai alasan. Tapi akhirnya mereka akan bersuka cita. Orang yang dianiaya karena Tuhan, dicaci maki, dan difitnah dengan berbagai dusta jahat, mereka berbahagia. Seperti Rasul Paulus. Dia sering dipenjara karena Tuhan. Sering mengalami bahaya di laut. Namun Tuhan telah menyediakan di surga hadiah yang melimpah, yaitu mahkota yang megah, menanti dia. Kami anak-anaknya di surga juga berbahagia. Semoga kemuliaan milik Bapa. Amin.